Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai usaha dan energi untuk part yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai usaha dan energi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas hubungan usaha dan energi serta membahas mengenai daya. Hubungan usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang dialami suatu benda, baik perubahan energi kinetik ataupun energi potensial. Yang pertama, benda mengalami perubahan energi kinetik, berarti kecepatan benda berubah dari V1 ke V2, sedangkan ketinggiannya tetap, maka berlaku W sama dengan perubahan EK atau W sama dengan delta EK, berarti W sama dengan EK2 dikurang EK1. Berarti EK2 nya sama dengan W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang EK1 nya setengah MV1 kuadrat. Sama-sama punya setengah M, berarti bisa kita satukan. W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian yang kedua, benda mengalami perubahan energi potensial, berarti ketinggian benda berubah dari H1 ke H2, sedangkan kecepatannya tetap, maka berlaku W sama dengan delta EP atau W sama dengan perubahan energi potensial, sehingga W sama dengan EP2 dikurang EP1, berarti W sama dengan EP2 nya MGH2 dikurang EP1 nya MGH1, sehingga sama-sama punya M dan punya G, bisa kita satukan. W sama dengan M kali G kali H2 min H1. Kemudian daya. Apa itu daya? Daya atau power adalah besarnya usaha atau perubahan energi yang dilakukan dalam setiap satu satuan waktu. Sehingga besarnya daya dirumuskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuannya watt, kemudian W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda tersebut jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat adalah opsi pilihannya yang A 20 Joule, B 60 Joule, C 1200 Joule, D 2000 Joule, dan E 2400 Joule. Maka penyelesaiannya dari soal itu dapat kita ketahui M-nya sama dengan massa. Benda bermasa 2 kg, berarti M-nya 2 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti V1-nya 72 km per jam. Kita konversi menjadi meter per sekon, berarti 72 km ke meter itu 1000, berarti 72 dikali 1000 jadi 72.000. Dari jam ke sekon sama dengan 3600 sekon. Kemudian 2 nol di belakang bisa kita coret, sama-sama punya 2 nol di belakang, sehingga 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian setelah bergerak sejauh 400 meter, itu V2 nya 144 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon. Kilometer ke meter itu 1000, jadi 144 kali 1000 144.000, jam ke sekon 3600, sehingga jadinya 1440 dibagi dengan 36 dapat 40 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah usaha total, W nya berapa, sehingga
W sama dengan, kita karena kecepatannya ada kecepatan yang berubah, kita bisa gunakan perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK. W sama dengan delta EK2 dikurang EK2 dikurang EK1. W sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Setengah M nya 2, V2 nya 40 kuadrat, V1 nya 20 kuadrat, sehingga bisa kita coret setengah kali 2 itu 1, hingga 40 kuadrat itu 1600, 20 kuadrat itu 400, sehingga 1600 kurang 400 itu 1200 Joule, sehingga jawabannya adalah C. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Benda bermasa 5 kg dipindahkan ke atas melalui bidang miring licin sepanjang 10 meter dan tinggi 7 meter seperti gambar. Jadi ada bidang miring, benda itu berpindah dari posisi B ke posisi A, di mana tinggi HB-nya itu 7 meter, panjang lintasan AB-nya 10 meter. Ditanyakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda. Opsi pilihannya A 175 Joule, B 200 Joule, C 350 Joule, D 425 Joule, dan E 600 Joule. Maka penyelesaiannya dari soal tersebut dapat kita ketahui benda bermasa 5 kg. Maka yang diketahui M-nya 5 kg, kemudian ketinggian HB-nya itu 7 meter, kemudian HA-nya itu 0 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut dari B ke A. Maka yang ditanyakan adalah W-nya, usahanya. Sehingga itu ada terjadi perubahan kedudukan dari B ke A. Berarti kita bisa gunakan rumus usaha perubahan energi potensial. Sehingga W sama dengan delta EP, W-nya sama dengan EPB dikurang EPA. Sehingga W sama dengan M kali G kali HB kurang HA. M-nya 5 kg, G-nya 10, HB-nya 7, HA-nya 0, 7 kurang 0, 7. 5 kali 10, 50, 50 kali 7, 350 Joule. Sehingga jawabannya adalah C, 350 Joule. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Air terjun setiap sekon mengalir 60 meter kubik air. Tinggi air terjun 10 meter, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Hitunglah besar daya air terjun tersebut. Maka penyelesaiannya dari soal tersebut dapat kita ketahui setiap sekon, berarti T-nya sama dengan 1 sekon. Mengalir 60 meter kubik air, berarti volume airnya 60 meter kubik. Hanya tinggi air terjunnya 10 meter, berarti hanya 10 meter, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air, Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah berapa besar daya air terjun tersebut, berapa P-nya. Kemudian kita selesaikan, berarti P sama dengan W per T, berarti ada perubahan kedudukan airnya. Berarti kita gunakan perubahan energi potensial. P sama dengan delta EP per T. Delta EP nya berarti P sama dengan M kali G kali delta H per T. M nya bisa kita cari dengan menggunakan dari persamaan massa jenis. Rho sama dengan M per V, massa per volume. Rho nya massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, massanya M yang perlu kita cari per volumenya 60 meter kubik, sehingga M nya berarti sama dengan 1000 dikali dengan 60, berarti M nya sama dengan 60.000 kg. Masukkan ke P sama dengan M kali G kali delta H per T. M nya berarti 60.000 kg kali G nya 10 meter per sekon kuadrat kali delta H nya, tinggi air terjunnya berarti 10, T nya 1 sekon per 1, berarti 6 juta watt atau sama dengan 6000 kilowatt.
Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.